video Rasman yang kemarin ini ya, yang beredar ya. Jadi gini, kita sudah menyaksikan, melihat ya dari beberapa kiriman terhadap ke saya langsung ya. Jadi saya selaku sekjen di Pradi, saya sampaikan bahwa video yang seperti ini kan ini masuk etik apabila dia memang menandatangani kuasa. Artinya ada hal di mana dia memang bekerja, tapi kalau ada sesuatu yang kemudian orientasi lain sambil bekerja, ini masuknya etik. Jadi gini, kalau terkait masuknya etik, itu bisa melaporkan langsung ke Pradi Bersatu. Betul nggak ini ada surat kuasa, kemudian surat kuasa itu digunakan setidaknya gini, ada surat kuasa kemudian ada personality tidak profesional di situ, menyangkut etik, apalagi ini terkait hal-hal yang masuk ke pornografi ya. Intinya berkas apapun yang disampaikan untuk keluhan-keluhan terkait etik, kita akan proses. Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan panggil kok itu. Kita akan panggil Rasman segera. Kalau dalam kacamata kita ya, selaku organisasi advokat, tentunya kan melihat hal ini adalah suatu hal yang nggak wajar ya kan? Pradi Bersatu, apalagi sekarang ini kita melihat bahwa sedang berkembangnya nih marwah kita ini kan gitu. Nah kalau dalam hal ini kita melihat adanya satu penyimpangan, tentunya ini harus diambil langkah ataupun ditegur. Atau memang kalau ini sudah berat, tentunya ini harus kita perhatikan nanti bagaimana nanti ketua umum punya langkah apa sehingga ini bisa berjalan baik ya untuk roda organisasi ini tentunya. Karena kita melihat jangan sampai ada hal-hal seperti ini yang ada kepada advokat. Sehingga ini menjadikan satu potret yang sangat baik yang perlu dicontoh kalau itu halnya yang terbaik ya. Artinya buat klien, ini kan menyangkut bagaimana kita menangani satu klien. Kalaupun ada masalah-masalah pribadi ataupun masalah-masalah khusus dengan orang lain, tentunya ini diselesaikan masing-masing. Jangan sampai ini mencuat atau ke muka publik sehingga publik menjadi bertanya-tanya apakah ini betul atau tidak, seperti itu. Sedangkan kita melihat nih udah ada videonya ya yang harus kita klarifikasi di sini. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh. Iya kan? Nah, video itu untuk kepentingan apa gitu. Nah, apakah dalam rangka menjalankan kuasa atau apa gitu kan? Itu yang saya akan klarifikasi lebih jauh, ya. Intinya kita panggil. Kita panggil pastinya, kita panggil. Pengaduan dulu berproses, jangan kita terlalu jauh dulu kan. Pengaduan dulu, kita proses pengaduannya, kemudian kita lihat, kita sidangkan, apabila memang ada unsurnya, baru kita lakukan tahap-tahap selanjutnya. Jadi setelah gue naik konten yang masalah ada orang ketiga, orang yang pernah dekat sama si Niki, ikut nge-brainwash Laura ya. Ini kita sebut namanya Laura ya. Dia tersinggung. Dia langsung call Dr. Oki. Nah, Dr. Oki langsung bilang ke gue, sayang ada amanah nih. Dia minta take down story kamu. Dia minta kamu jangan bawa-bawa dia. Yang bawa-bawa Kak Fitri Sahuteru juga siapa? Itu story yang mana sih? Yang itu yang barusan gue bilang ada orang ketiga nih yang pernah deket sama Niki, ikut nge-brainwash si Laura. Kan saya nggak sebut nama, saya nggak sebut Anda. Kok bisa-bisanya telepon Dr. Oki merasa story saya buat kamu sih? Nggak usah gitu, nyantai aja kalau emang nggak merasa. Gue kan nggak bilang itu story gue tentang dia. Gue nggak bilang loh. Tapi kenapa Kak Fitri Sahuteru sampai telepon ke Dr. Oki? Kan saya bukan nyindir kakak. Ngapain kak? Tenang aja kak, kalau misalnya emang gak kesebut namanya, aman-aman aja. Oh gitu. Iya, maksud gue kan selama ya dia tidak merasa begitu, kenapa dia harus tersinggung? Kenapa dia harus merasa? Orang yang pernah deket sama Niki dan berseteru itu kan gak cuma Anda, Ibu Fitri. Karena adem-adem aja sama Niki, bukan dia? Makanya kan biasa aja kan, adem-adem aja kan sama Niki kan, kok langsung mengarah ke Dr. Oki suruh minta sampein ke saya, nggak usah kayak gitu, Ibu. Sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman dan gue memang
memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh. Gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Sama Marisha Ica gue juga tidak ada masalah ya. Gue WA-WAan nih, gue kasih lihat sama lu ya. Gue WA-WAan sama dia sangat baik-baik. Gue tidak ada masalah. Jadi walaupun dia ada masalah sama siapa, orang yang bermasalah sama dia tidak pernah ngoyak-ngoyak gue untuk ikut menyerang dia, ngerti nggak lu? Nggak ada, gue baik-baik aja sama Marisha Ica. Emang itu disangkut pautin lagi sama Ica? Iya katanya, jadi netizen pada bilang lu takut ya sama Marisha Ica lu. Emang gak ada masalah tuh, baik-baik aja tuh. Jadi bukan yang karena gue takut atau apa, enggak, emang tidak ada masalah, jangan diada-adain. Baik-baik aja gue. Mono. Cuma yang saya bingung, Ibu Fitri Salutero kenapa sampai hubungin Dr. Oki buat saya take down video. Bener nggak tapi ngubungin? Maksudnya lu taunya dari mana itu? A1 nggak infonya? Lu ngomong sama Yolo Ine. Iya maksudnya emang lu ngomong sama Yolo Ine ya. Udah tahu Yolo ini kok kontainer. Lu jangan adu ide sama gue, jangan adu info sama gue. Karena lu pemilik ayam semani. Gue kontainer. Ting tong, assalamualaikum, dapat mandat dari Kak Fitri beliau. A1? Oh iya A1. Sidang ada kejutan. Ya, kejutannya begini, tidak disangka, tidak diduga ternyata Mabes Polri hadir, Polda Jabar hadir. Ya, tadi komplit. Ternyata Pak Kapolri sudah mengutus anggotanya dan Pak Kapolda Jawa Barat sudah mengutus anggotanya. Alhamdulillah. Saya meyakini kalau seandainya sidang berikutnya, saya meyakini ya gugatan ini dikabulkan. Kenapa? Saya kadang-kadang mencoba berpikir menjadi pengacaranya Pak Kapolri atau Pak Kapolda Jawa Barat. Saya rasa saya tidak memiliki dalil untuk membantah apa kewenangan ketika seseorang melakukan penyitaan dan ternyata barang bukti itu nggak dibuka. Saya sulit untuk memberikan jawaban gitu. Nah sekarang saya juga pengen tahu nih, besok apa nih jawaban dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Kalau seandainya nanti ternyata gugatan kami diterima dan ternyata bisa diekstraksi tuh datanya, ya. Itu kemarin saya mendengar penjelasan Mas Roy Suryo itu, wah secara detail dia. Bahkan katanya bisa tahu lokasi, bisa tahu jam, bisa tahu. Nah ini artinya ya, kalau seandainya data handphone itu bisa dibuka dan ternyata gugatan kami diterima, saya meyakini, ya. Saya melihat keterangan Mas Roy Suryo itu di salah satu televisi itu, luar biasa, ternyata sangat bisa sekali data itu diambil, ya. Bahkan bisa diketahui sedetail-detailnya, jam, tanggal, bahkan lokasinya bisa diketahui pemilik handphone ini berada di mana, melakukan apa. Persiapan saya mungkin saya hanya mencari saksi dan ahli, itu aja. Yang saya permasalahkan ini adalah penyitaan. Nah, orang yang menurut saya paham tentang penyitaan dan saat ini bisa objektif dalam memberikan keterangan ada dua, Pak Susno dan Pak Ugroseno. Saya melihat pernyataan-pernyataan beliau ya sebagai mantan seorang petinggi Polri dan ketika muncul ya memberikan pernyataan, kedua orang ini sangat objektif dalam memberikan keterangan. Jadi saya meyakini Pak Susno dan Pak Ugroseno ya kalau beliau bersedia, saya yakin beliau akan memberikan pemahaman yang begitu jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini saya harus menghubungi Pak Susno nih sama Pak Mabang Reja Indragiri nih kesediaannya hari Kamis untuk menjadi ahli.